Oke, kita record, sudah di-record. Selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di pertemuan, apa ini ya, kita sebut itu sebenarnya itu kalau selama di dulu zaman saya kuliah, ini tuh kelas-kelas semitorial namanya. Jadi ada kelas-kelas tambahan untuk menambah pemahaman kita terkait ke-HI-an dalam pemikiran ataupun upaya kita untuk memahami hubungan internasional gitu ya. Jadi tapi saya kasih istilah kerennya itu IR dialectics ya gitu kan. Cuman sebenarnya ini lebih kepada kita berusaha untuk menambah jam terbang kita untuk memahami IR. Nah, salah satunya yang paling krusial, suara saya jelas kan? Suara saya? Jelas, Pak. Jadi oke. Nah, salah satu yang paling krusial itu adalah kemampuan literasi kita. Jadi kecepatan dan ketepatan kita dalam membaca buku, materi di dalam hubungan internasional itu merupakan suatu hal yang sangat penting banget, teman-teman. Jadi teman-teman pasti sudah mengalami ya dalam 3 semester ini, terutama sejak semester 2, teman-teman sudah dikenalkan dengan mata kuliah yang directly berbicara tentang international relations, dan materinya itu bahasa Inggris semua, benar nggak? Benar, Pak. Artikel bahasa Inggris juga, benar nggak? Ada nggak yang bisa sharing apa kesulitan-kesulitan teman-teman ketika membaca teks-teks dalam bahasa Inggris tersebut? Mungkin bisa di-share dulu deh sama kita. Di antara kita. Halamannya banyak sekali. Kenapa, Cecilia? Dari sisi bahasanya Pak Baradini tinggi sama halamannya harus banyak. Oke, dari bahasa ya, dari bahasa. Yang pertama pasti tantangan pertama itu masalah language, itu pasti sih. Bahkan bukan hanya ini. Saya tuh sejak tahun 2016-an ya, saya pernah mengajar di kelas yang harus menggunakan full bahasa Inggris. Jadi totally bahasa Inggris gitu ya. Dan di dalam kelas itu, anak-anaknya itu yang bahasa Inggrisnya juga jago-jago gitu. Yang istilahnya rata-rata mereka anak-anak yang nggak pernah tinggal di Indonesia, rata-rata itu tinggal di luar negeri semua. Tapi ketika saya mengajar, waktu itu saya mengajar mata kuliahnya itu Introductions to International Relations. Itu susah banget. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan itu memang spesifik, teman-teman. Bukan bahasa-bahasa yang awam digunakan dalam konteks percakapan bahasa Inggris ataupun teks-teks populer di dalam naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Inggris. Meskipun kalau selama kita punya kebiasaan membaca teks atau mendengarkan, istilahnya punya kebiasaan baca teks yang agak berat ya dalam bahasa Inggris, itu akan sangat membantu dalam mempelajari teks-teks dalam hubungan internasional. Saya rasa ini bukan tantangan yang dihadapi hanya mahasiswa HI, tapi semua mahasiswa di bidang ilmu apapun gitu. Bahkan di teknik pun pasti mereka punya kendala yang sama karena bahasa teknik itu pasti berbeda. Bahasa Inggris teknik itu pasti berbeda dengan bahasa Inggris yang awam digunakan oleh mayoritas masyarakat gitu. Nah, oleh karenanya tidak ada satu, jadi kalau semua kendalanya adalah bahasa, teman-teman, satu-satunya solusi untuk teman-teman adalah memperbanyak kesempatan atau memperbanyak waktu teman-teman untuk membaca teks-teks bahasa Inggris yang berbicara tentang hubungan internasional. Terus Anda cari arti-arti kata-kata tersebut di Google pasti. Itu satu-satunya cara. Itu awalnya saja, istilahnya nampaknya susah. Tapi kalau semama nanti sudah dilakukan secara terus-menerus setiap hari menjadi kebiasaan, itu akan menjadi sangat gampang banget. Itu akan menjadi sangat mudah sekali. Oke. Yang lain mungkin ada lagi nggak yang mau sharing selain bahasa dalam membaca teks HI dalam bahasa Inggris? Kalau bukunya buku lama itu sih Pak yang agak susah untuk dimengertinya. Soalnya kayak misalnya kemarin waktu saya nyoba baca The Prince itu ya, saya tahu tapi nggak tahu connecting the dots-nya gitu. Ini nyambungnya kayak gimana ya? Tapi saya tahu konteksnya gitu Pak.
Soalnya kalau di The Prince itu banyak tanda baca yang langsung titik 2 terus dijelasin apa, itu saya masih belum bisa nangkep aja gitu. Tapi kalau buku yang suka dipakai sama dosen, misalnya bukunya Gilpin, bukunya Kurzweil yang kemarin Bapak share itu masih lebih mudah lah. Tahunnya kan juga 2000. Iya, permasalahan yang dihadapi sama Hardana itu gini. Makanya kalau semama di e-learning, saya kasih di atas itu bukunya Burjil dulu, baru setelah itu ada spesifik tentang Machiavelli, tentang Thucydides. Anda sebelum membaca yang spesifik itu, jadi gini, yang membaca Machiavelli atau Thucydides, paling enggak Anda harus baca dulu intronya. Intronya itu di mana? Ya di buku-buku yang sifatnya itu lebih introduction gitu. Kalau enggak, itu ibaratnya gini. Teman-teman berusaha memahami sesuatu yang secara genealogi itu ada di atas banget. Jadi grand teorinya HI banget gitu. Secara filsafat juga dia berbicara tentang filsafat human nature di dalam spektrum kekuasaan. Tapi Anda tidak punya background sama sekali tentang sebenarnya apa yang dibicarakan ini digunakan untuk apa gitu. Pasti bingung. Gitu. Apalagi contoh nih, teman-teman baca bukunya Leviathannya Thomas Hobbes gitu. Tapi teman-teman nggak pernah baca teks tentang HI yang berbicara yang terkait dengan Hobbesian nature sama sekali. Teman-teman pasti bingung. Karena seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, mungkin yang hanya digunakan di dalam satu buku ya, contoh kayak buku Leviathan gitu. Atau buku yang kemarin saya tunjukkan, bukunya Immanuel Kant. Itu hanya beberapa lembar aja, teman-teman. Nggak semua satu buku itu dipakai untuk menteorisasikan hubungan internasional, enggak. Itu hanya beberapa lembar aja. Jadi itulah kenapa dari membaca introduction itu yang harus kita benar-benar pahami dulu. Oke. Kita masuk ya. Saya share screen ya. Iya, Pak. Kita mulai dari yang paling gampang deh. Siapa yang sudah baca buku ini? Belum sih, Pak. Tadi cuma baca beberapa kalimat yang di-highlight Bapak aja, tapi sedikit doang sih. Belum ada yang baca sama sekali. Saya baca Iya. tapi dikit Baca doang Pak. jelas, Yang jelas sih, Pak. ini liberalis. Oke, kita langsung ya. Gini. Ketika teman-teman membaca buku, saya tanya sama teman-teman, apa yang teman-teman baca? Jadi pada bagian mana dari buku tersebut yang pertama kali teman-teman buka? Kalau saya introduction-nya dulu, Pak. Buat tahu overview-nya gimana gitu. Introduction-nya dulu. Oke. Iya. Selain introduction, Langsung ke poinnya, Pak. Poin yang mau dicari biasanya. dilihatnya di mana poinnya? Di konten ya? Di Ini ya? chapter atau enggak, Pak? Iya, Pak, betul. Di table of contents-nya sih, Pak. Mau baca apanya. Biasanya di konten. Ya udah, misalnya itu sudah benar. Step pertamanya sudah benar bahwa teman-teman berusaha memahami buku itu pertama dari kontennya dulu. Apa sih isinya? Terus yang kedua itu dari introductions. Nah, membaca introductions ini juga memerlukan kejelian gitu. Karena introductions ini guidelines-nya. Tadi katanya Putri Cecilia itu overview-nya nih. Kalau dari overview-nya saja teman-teman nggak nangkep, isi di dalamnya pasti teman-teman nggak nangkep. Gitu. Nah, makanya di overview, jadi di introduction, teman-teman itu harus nangkep dulu inti dari apa yang dikatakan oleh Burjil dan Linklater di dalam buku ini. Itu teman-teman harus nangkep dulu. Gitu. Nah, mana yang harus dilihat? Di dalam introduction itu biasanya tidak banyak poin yang bisa kita, jadi gini, poin yang kita lihat itu nggak banyak sebenarnya teman-teman. Contoh ya, kalau mama saya ngajar dengan materinya itu introduction dari Scott Burchell, mungkin saya hanya perlu waktu 3 menit. Setelah itu saya sudah bisa langsung ngomong di depan kelas gitu tentang apa yang dikatakan oleh Scott Burchell. Jadi sebenarnya hanya ada 3 yang setidaknya 3 lah yang teman-teman harus tangkap di dalam introductions. Yang pertama itu di dalam paragraf awal-awalnya dia itu sedang berusaha menyampaikan apa sih inti pemikirannya dia. Jadi inti pemikiran dari buku itu biasanya nampak di paragraf-paragraf awal. Gitu.
Dan ini merupakan satu format yang semua penulis barat rata-rata itu menggunakan pendekatan tersebut. Jadi di mana pokok-pokok pemikiran itu pasti sudah langsung disampaikan di paragraf awal, berbeda dengan rata-rata kebanyakan anak-anak Indonesia ya, yang mungkin belum terlalu terlatih dalam menulis atau membuat literatur gitu. Rata-rata pokok pemikirannya itu nggak jelas di dalam setiap paragraf itu di mana gitu. Nah, kalau di dalam teks barat, setiap paragraf itu biasanya sangat concise dan sangat coherence. Jadi dia sangat berhubungan satu sama lain. Sehingga hanya dari paragraf awalnya kita bisa langsung melihat nih inti pemikiran dia itu apa sih. Gitu. Sebenarnya di dalam satu buku ini, satu buku dari introduction sampai Green Politics, dia itu mau ngomongin apa. Nah, itu bisa langsung kita dapat di bab awal. Yang pertama dia mau omongkan itu ini, kalau di buku ini ya. Dia mau berbicara tentang fundamen teori hubungan internasional. Fundamen teori hubungan internasional. Jadi semua kita highlight, yang kita highlight itu cukup ini. The Study of International Relations, studi hubungan internasional, gitu ya. Itu memiliki fundamen teori itu dua. Ada dua aja. Cukup ini aja yang kita highlight. Yaitu ini dan ini. Kalau kita komen jadinya apa? Fundamen teori HI di awal kemunculannya. Ini intinya. Gitu doang. Jadi kan mama kita ngomong, mama teman-teman ya, mau ngomong di dalam analisis. Berbicara tentang teori hubungan internasional, ada dua teks fundamental yang menjadikan hubungan internasional itu memiliki teori di dalam studi hubungan internasional. Yaitu teks dari E.H. Carr dan yang kedua adalah Morgenthau. Dua-duanya adalah penulis dengan paradigma realis. Dua-duanya. Itu dua-duanya ini. Nah, terus kemudian kenapa? Kan pertanyaan berikutnya, loh, kenapa kok dua orang ini tuh sangat fundamental di dalam teori HI? Sudah pasti langsung dijelaskan sama penulisnya. Coba di mana? Ada nggak yang bisa nebak di mana? Penjelasannya. Kelihatan nggak? Atau perlu dibesarkan lagi? Tolong besarin, Kak. Ini cukup? Cukup. Yang dari Bot Thinkers itu. Di Bot Thinkers nggak sih, Pak? Hah? Bot Thinkers. Dari Bot Thinkers. Thinkers were motivated by The desire to correct what they saw as a deep abuse misunderstanding. preeminent itu. Oke. Jadi gini. Dua teks ini itu sangat fundamental dan sangat penting. Kenapa? Itu langsung dijelaskan sama dia. Di sini nih. Satu. Dia sudah langsung bilang nih. Ada 3 hal yang menjadikan teks itu menjadi penting. Satu, ini ya. Teks ini mendevelop kerangka analisis dalam konteks teori hubungan internasional. Itu yang pertama. Yang menjadi esensi politik internasional. Meskipun berbeda eventnya, konteksnya berbeda. Konteks eventnya itu berbeda, teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua apa? Dua-duanya itu ini. It sought to provide future analysis with the theoretical tools untuk memahami patterns dari politik internasional. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, dua-duanya realis. Dua-duanya berbicara tentang political action. Dua-duanya berbicara tentang struggle of power.
Gitu. Jadi ini pertama. Jadi introductions dia dibuka dengan menyatakan ada fundamen utama nih di dalam teori hubungan internasional. Gitu. Dan dua-duanya itu berasal dari tradisi realisme politik, realis di dalam hubungan internasional. Gitu. Nah, terus habis itu, sampai situ yang lainnya gimana? Yang lainnya sebenarnya teman-teman, itu bisa dibaca sambil lalu. Untuk paragraf ini ya, untuk paragraf ini, itu bisa dibaca sambil lalu. Yang lainnya itu cuman pelengkap aja lah. Inti pokok pemikirannya itu ada di sampai sini doang. Gitu. Yang lainnya itu pelengkap. Kalau teman-teman memang hobi baca banget, ya dibaca semua supaya literasi teman-teman semakin tinggi. Tapi kalau semua teman-teman nggak punya waktu untuk belajar, memahami beberapa kalimat saja dari satu paragraf ini, teman-teman sudah tahu nih, satu paragraf ini sebenarnya dia mau ngomong apa sih. Tinggal dikasih keterangan aja di sini. Fundamen teori HI di awal kemunculannya, ditambahin. 1. Framework of analysis. Ini kan 2. Future future analysis. Terus 3. Political action, struggle for power. Dua-duanya realis, beda konteks. Itu doang catatannya. Sampai sini. Jadi, hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika membaca teks buku hubungan internasional itu, Anda harus nangkep dulu pokok pemikirannya itu apa. Dikomentarin terus, teman-teman. Oh, pokok pemikirannya ini loh. Pertama-tama kayaknya susah. Tapi kalau semua sudah terlatih, itu bisa cepat banget teman-teman bacanya. Nggak perlu terlalu lama. Nah, terus kemudian setelah itu apa? Setelahnya ini sejarah, teman-teman. Many scholars in United States in 1960 believe that ya ini sejarah gitu, sejarah perkembangan pemikiran gitulah istilahnya. The scientific turn led to major discipline debate. Nah, dari sini, jadi ini latar belakang ini itu latar belakang sejarah yang masih mengedepankan realisme politik ya di dalam pemikiran HI. Hingga pada akhirnya, di sini kan ini, the scientific term led to a major debate. Nah ini. Argue that international politics were not suitable to scientific. Oke. Nah. Jadi, the scientific turn led to a major disciplinary debate in 1960s in which scholars such as Hadley Bull argue that international politics were not susceptible to scientific inquiry. Jadi di paragraf ketiga dia mau menyatakan nih, ternyata kondisi yang pertama fundamennya itu fundamen pemikirannya itu berdasarkan teks ini, dua teks ini, itu nggak cukup karena di tahun 1960-an pemikirannya Morgenthau itu masih terlalu impressionistic in nature. Itu kan kayak kata-katanya susah banget ya kan. Oh, apa ini impressionistic? Nah, itu teman-teman nggak usah takut, ya di search aja di Google apa itu impressionistic gitu. Nah, jadi apa itu impressionistic? Kalau mama nggak punya waktu untuk lihat di Google, ditebak aja teman-teman. Impression, berarti kan impresi itu yang sangat sesuatu yang sangat subjektif banget gitu ya. Berarti di awal ketika dideskripsikan sejarahnya,
Dikatakan bahwa pemikirannya Morgenthau itu terlalu subjektif, gitu, masih terlalu Morgenthau banget. Nah, itu yang menjadikan di paragraf berikutnya di dalam introduction-nya itu pemikiran-pemikiran yang nampaknya kurang saintifik dan sangat subjektif itu di-challenge di tahun 1960-an. Terutama ke scholars yang namanya Hadley Bull. Teman-teman nggak kenal kan? Siapa nih Hadley Bull? Ya, Anda cari di internet. Siapa tuh Hadley Bull? Nah, di situ baru, di sini apa pokok pemikirannya? Teman-teman ketika sudah membaca, sebenarnya pokok pemikirannya dia itu langsung terlihat di sini nih. Dia kan mengutip nih Noam Chomsky ya. International relations, historical conditions are too varied and complex for anything that may possibly be called a theory to apply uniformly. Itu kalau katanya si Noam Chomsky. Jadi kalau dalam diartikannya itu international relations historical conditions. Jadi pengkondisian dari secara sejarah hubungan internasional itu terlalu bervariasi. Sehingga kalau mau diaplikasikan secara teoritis itu akan sangat susah banget. Gitu. Nah, what is generally known as post-positive internationalism reject the possibility of science in international. Jadi posisi pertama itu menyatakan di sini bahwa hubungan internasional itu tidak bisa dipelajari menggunakan pendekatan saintifik. Karena terlalu kompleks dan pengkondisian secara historis itu begitu luar biasa beragam gitu. Nah, berarti kalau semama dikatakan seperti itu ada yang men-challenge kan? Tantangannya kan ada tuh. Nah, siapa yang menantang? Berarti yang menantang itu yang punya pemikiran berbeda sama pemikiran yang ada di sini. Pemikiran yang mengatakan bahwa international relations itu bisa dipelajari secara saintifik, salah satunya itu Kenneth Walsh gitu. Nah, kalau semua kita rangkum, nampaknya kan banyak banget nih yang perlu dipahami. Tapi sebenarnya kalau semua kita sederhanakan, dalam framework of analysis ini, itu hanya 3 hal yang harus teman-teman tangkap. Pertama, tentang fundamen hubungan internasional secara teoritis, teksnya ada 2. Terus ada sejarah perdebatannya, gitu ya. Di sini, ini di 2 paragraf ini sejarah perdebatan intinya. Dan yang ketiga, sejarah perdebatan itu menghantarkan tulisan ini bahwa framework of analysis-nya hubungan internasional itu sangat diverse secara teoritis, gitu. Jadi nggak bisa hanya dilihat dari kacamata yang saintifik ataupun yang tradisionalis, reflektivis, gitu. Jadi sangat diverse. Intinya cuma itu aja, 3 hal itu aja teman-teman. Nah, biasakan Anda ketika membaca, Anda tangkap tuh apa esensi dari setiap paragrafnya. Karena orang Barat ketika dia menulis satu paragraf, itu pasti direct dia. Nggak kayak kita. Kalau kita kan kadang-kadang kan ngalur ngidul kemana-mana nggak jelas, terus intinya apa juga kita bingung gitu. Kalau ini setiap paragraf itu pasti dia concise, terus ada introductions-nya, ada general idea-nya juga, terus kemudian ada core idea-nya itu apa, terus pasti ditutup dengan conclusion-nya itu apa di setiap paragraf. Gitu. Setiap paragraf. Nah, makanya sebenarnya yang perlu diambil itu adalah core idea-nya aja. Core idea-nya, terutama kalau dalam membaca buku ya. Oke, yang pertama core idea di awal sini. Terus core idea yang kedua di sini dari subtitlenya kita sudah bisa membaca bahwa ini berbicara tentang begitu ragam dari teori di dalam hubungan internasional. Jadi teman-teman bisa bacalah di sini tentang ragamnya dan lain-lain. Nah, kalau semua teman-teman punya banyak waktu, baca ini semua itu bagus. Itu bisa melatih kognisi teman-teman dalam membaca kalimat. Tapi kalau semua kayak saya nih ya, saya nggak punya waktu untuk membaca semuanya gitu. Tapi saya harus ngajar kan. Saya harus belajar lebih. Jadi setiap saya mau ngajar, saya harus belajar lebih dulu gitu supaya saya bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang ada di textbook gitu. Meskipun saya padukan dengan pengalaman praktis saya. Nah, saya nggak punya waktu untuk bisa baca ini semua. Makanya saya bisa langsung cepat hanya melihat, oke, fundamen pertamanya itu ngomongin apa sih? Ngomongin ini. Keduanya dia ngomongin masa diversity of theory. Nah, akumulasi pengetahuan yang selama ini saya lakukan dalam membaca buku menjadikan saya sebenarnya nggak perlu baca ini sama sekali, teman-teman.
Gitu. Karena saya sudah mengakumulasikan itu dari tahun ke tahun gitu terkait diversity of theory di dalam international relations. Nah, kalau untuk teman-teman punya waktu banyak, baca semuanya. Saya menyarankan baca semua supaya lebih terlatih gitu ya. Nah, tapi di dalam buku yang paling penting itu, ini sama kontestasinya Nature itu sama. Jadi kontestasi antar teori di dalam hubungan internasional. Yang paling penting itu di sini. Kalau di dalam introduction-nya ya. Wait. Nih, yang paling penting itu ini. Ini ya. Terus ini saya tandain dulu, nanti saya jelaskan satu persatu. Terus ini terus ini. Oke, bentar. Ini. Ya. Ini ya. Nah, saya selesaikan dulu. Nah, bagian ini teman-teman harus baca. Tapi bacanya harus seperti ini, teman-teman. Jadi bacanya itu kayak gini. Kalau semua teman-teman pengen cepat untuk bisa nangkep ya. Pertama, contoh nih. Oh, Anda kan dapat istilahnya di silabus, Mama ada silabus per mata kuliahan gitu ya. Oh, mata kuliah ini, contoh kayak teori hubungan internasional. Minggu depan mau ngomongin realisme politik. Oke. Realisme politik. Realisme gitu ya. Dengan materinya itu dari bukunya Burchill. Teman-teman langsung lihat di bagian ini. In chapter 2, oh yang ngomongin realisme itu ada 2 orang loh ternyata. Yang pertama itu di chapter 2 si Jack Donnelly gitu. Dia ngomongin apa? Langsung ditandain classical realism. Pertanyaannya, apa itu classical? Ini kan pertanyaannya, ya nggak? Apa itu classical realism? Ini kan satu keyword yang pasti aneh buat teman-teman kan. What is classical realism? Apa bedanya sama realisme biasa gitu? Oke. Ini yang nanti akan menjadi clue pertama yang akan saya cari ketika saya baca bukunya si Jack Donnelly. Partnya Jack Donnelly. Apa itu classical realism? Itu. Nah, terus yang ininya terserah lah mau dibaca atau enggak terserah lah. Tapi ini lebih ke keterangan bahwa referensi utamanya itu dia akan pinpoint naskahnya Carr sama Morgenthau. Terus yang ngomong realisme lagi siapa? Oh, ada neorealisme. Which emerged in the late and which had the heart of most debate during the following 2 decades was one of the main challenge to classical realism. Loh, kok neorealisme menantang classical realism? Ini kan sama-sama realisme. Pertanyaannya apa berarti? Ada nggak yang bisa bikin pertanyaan? Coba, Suryadi bisa nggak bikin pertanyaan? Kalau di awal saya menemukan classical realism, apa itu classical realism? Terus kemudian ketika saya lanjutkan sedikit di chapter 2, di introduction buku ini, loh kok neorealisme menantang classical realisme? Pertanyaan yang akan muncul di benak kita apa? Suryadi.
Perbedaannya mungkin, Pak. Yes, exactly. Benar itu. How to make a distinction kan? Bagaimana membedakan antara hewan yang namanya classical realism dengan neorealism? That's it. Itu pertanyaan pertamanya. How to make a distinction between classical and neorealism. Kan gini kan? Ini pertanyaannya kan? Terus pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua apa? Lady. Apa pertanyaan kedua, Lady? Apa yang diperdebatkan antara perbedaan neorealism dan classical realism ini, Pak? Betul. In what way neorealism challenge classical realism? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Udah. Nah, sama yang akan terjadi dengan ketika di chapter 3 Scott Burchill ya, dia diskusi tentang liberal tradition gitu ya. Itu sama, teman-teman harus melakukan hal yang sama. Sebelum teman-teman masuk ke dalam hutan belantara gitu ya, terus teman-teman bingung di situ, nggak ngerti nyasar gitu. Sebelum teman-teman melakukan itu, baca dulu overview-nya, tanyakan apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika teman-teman itu membaca overview-nya. Itu yang harus teman-teman langsung bisa dapatkan jawabannya ketika teman-teman membaca chapter-nya langsung gitu. Jadi nggak take it for granted gitu. Kalau katanya Sun Tzu itu, pemenang itu, jadi gini, mereka yang kalah itu biasanya terjun ke medan perang, jadi berperang dulu, terus kemudian mencari kemenangan. Itu yang istilahnya cara cepat untuk kalah di dalam pertempuran. Tapi mereka yang menang, gitu ya, mereka mencari cara dulu untuk menang, baru terjun ke pertempuran. Tahu bedanya nggak? Kalau dalam bahasa Latinnya itu amat victoria curam. Jadi victory love preparation. Nah, di dalam preparasi itu salah satunya adalah kita sudah mempersiapkan dalam membaca buku ya. Persiapan kita dalam membaca buku itu ada di introductions ini. Jadi jangan diremehkan. Ketika introductions yang teman-teman bacanya benar, punya preparasi apa yang akan dicari ketika masuk ke bab-bab selanjutnya, insya Allah lebih cepat teman-teman untuk nangkep inti dari omongan di situ apa. Kenapa? Kalau enggak teman-teman nggak punya waktu, teman-teman masih harus menangani kendala gitu ya, masalah bahasa. Itu bahasa yang teman-teman masih harus nyari kan, apa itu impresionistik, apa itu macam-macam, nanti bahasanya banyak yang bahasa-bahasa dewa lah istilahnya kalau seumpama di. Oke, nanti yang lainnya bisa teman-teman coba sendiri gitu ya, cara saya tadi melihat. Jadi yang pertama hanya yang di atas teman-teman tahu pokok pemikirannya, dia mau ngomongin fundament teori hubungan internasional yang ternyata itu begitu beragam. Intinya kan cuma itu doang kan. Terus kemudian di dalam highlight-highlightnya itu dia mulai buku ini mulai menyajikan gitu. Ada yang ngomongin realisme, ngomongin feminisme, ngomongin green politics, ngomongin pendekatan kritis dan lain-lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita masuk ke sini? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan kalau kita mau nyari pokoknya kan kita baca dulu introduce-nya, Pak. Pemikirannya apa, baru kita buat pertanyaan yang menjadi pembeda kayak yang tadi, perbedaannya apa, yang didebatkan itu apa. Nah, misalkan kan kalau ada buku kan banyak ya, Pak, bab yang mau dibahasnya itu apa.
Misalkan saya dapat bab ketujuh dalam sebuah buku. Nah, itu kan biasanya ada conclusion-nya, Pak. Bagusnya itu kita baca introduce-nya langsung atau conclusion yang ada di babnya itu, Pak? Conclusion yang ada di bab yang berbicara. Jadi contoh nih, Suryadi ditugaskan membaca buku bab 7 gitu. Terus hanya membaca conclusion-nya. Iya, Pak. Itu cara cepat yang salah itu. Kenapa saya bilang cara cepat yang salah? Jadi kalau bukunya itu gini, kalau bukunya itu novel ya Suryadi. Nah, Suryadi nggak peduli dengan inti istilah gini. Di dalam novel ini ngomongin apa nggak peduli. Pokoknya aku pengen tahu endingnya kayak gimana gitu. Endingnya nih tokohnya mati apa? Contoh ini, Suryadi membaca novel romansa gitu ya. You don't care about every intrigue that happen in that books gitu ya. Yang penting Suryadi tahu bahwa akhirnya ini tokohnya mati, jadi atau nggak jadi atau kemana gitu. Itu nggak apa-apa kalau mau cara membacanya seperti itu. Nah, tapi kalau membaca buku contoh nih textbook ya, textbook yang sifatnya itu let's say introductions to international relations. Suryadi membacanya seperti itu. Suryadi hanya mendapatkan satu cuil bagian saja dari konklusi yang dibuat oleh penulis di bab tersebut. But Suryadi tidak mendapatkan bigger picture-nya. Bigger picture-nya itu ada di mana? Overview-nya ada di mana? Overview-nya itu ada di introduction. Di mana pembahasan di bab 7 itu diletakkan di dalam pembahasan yang lebih luas yang dibangun oleh editornya. Jadi editornya itu biasanya nulisnya di bagian introduction. Jadi contoh mama editornya Scott Burchill, maka Scott Burchill ini akan menulis bagian introductions-nya gitu sama link letter. Nah, di dalam introductions itulah terdapat overview bagaimana semua pembahasan yang ada di setiap bab itu dikaitkan satu sama lain layaknya sang editor menjahit pemikiran yang ingin disampaikan di dalam buku ini. Gitu. Tapi kalau Suryadi cuma baca conclusion aja, oh bab realisme dibaca hanya conclusionnya aja, ya Suryadi hanya akan tahu konklusi pembahasan si Jack Donnelly ketika berbicara classical realism. Gitu. Tapi Suryadi tidak akan bisa menangkap kenapa realisme klasik itu berbeda dengan neorealisme. Apa teks fundamental dari realisme sebagai suatu pemikiran di dalam hubungan internasional? Itu sebenarnya cara cepat untuk menangkapnya ada di introduction, bukan di conclusion. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Berarti baca introduce-nya dulu ya Pak, baru kita bab selanjutnya dulu. Oke, makasih Pak. Iya, betul. Jadi, baca dulu introduction-nya, pahami, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa didapat ketika membaca bab overview. Baru setelah itu masuk ke bab-bab selanjutnya. Jadi, contoh nih ya. Ada buku saya, nggak usah buku lah. Ada buku saya, judulnya itu 100 tahun hubungan internasional. Itu saya tulis bersama teman saya. Let's say membuat artikel lah. Nanti cara membaca artikel itu beda lagi juga. Sambil nanti saya ajarkan juga supaya teman-teman bisa punya skill gitu dalam membaca artikel internasional jurnal. Misalnya gini, dalam membuat artikel saja, kalau seandainya di introduction tidak nampak sistematika penulisan di dalam satu artikel jurnal internasional yang akan dipublikasi, itu pasti langsung di-reject. Karena dianggap we don't know what we're going to do with these things gitu. Kita nggak ngerti mau ngapain sebenarnya di dalam artikel ini. Jadi sama dengan buku juga. Buku itu bukti bahwa penulisnya tahu apa yang dia lakukan itu ada di introduction. Bagaimana buku ini memperkenalkan gagasannya,
itu ada di introduction. Kalau itu dieksekusinya bagus, pembaca akan mengatakan, this is a good book. Kalau dieksekusinya asal-asalan, ya pembaca juga malas gitu baca sampai akhir. Mungkin bacanya akan seperti Suryadi tadi, langsung aja conclusion-nya. Apa sih conclusion-nya di buku gitu. Ya gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Lanjut, kita lanjut ya. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Nah, kalau seandainya, udah kan, kelihatan nih, kita masuk ke babnya Jack Donnelly ya. Tadi saya mengajukan pertanyaan apa aja? Apa sih realisme itu? What is realism? Perbedaan realisme. Pertama, jadi ketika saya menanyakan apa itu, kalau seumpama saya gini, maaf, terlalu cepat mungkin. Kalau seumpama teman-teman tidak tahu apa itu realisme, berarti pertanyaan pertamanya adalah what is realism? Itu kan? Betul kan? What is realism? Terus kalau ditambahin kata classical realism, jadi apa? Gitu. Itu kan pertanyaannya itu. Berarti pertanyaan pertama yang harus dijawab, apa itu realisme? Itu langsung terjawab di paragraf pertama, teman-teman. Nih. In international relations, political realism is a traditions of analysis that stress the imperative state's face to pursue a power politics and national interest. Jadi di dalam hubungan internasional berbeda dengan ini pengantarnya dia mengatakan gini. Berbicara realisme itu beda-beda loh. Filsafat itu ngomongin realisme itu beda maknanya. Terus kemudian berbicara dalam realisme seni itu beda, scientific realism itu beda. Nah, kalau dalam hubungan internasional, jadi hanya hubungan internasional yang berbicara political realism adalah tradisi analisis yang menekankan that stress the imperative state face to pursue a power politics of the national interest. Jadi kalau mama saya tandain itu, ya, political is a traditions of analysis. Dia ada tradisi pemikiran di dalam hubungan internasional yang menekankan pentingnya negara, ini kan, imperative states, untuk mengejar, pursue. Power politics itu satu, keywords-nya. National interest, kepentingan nasional. Orang realis, dia sangat mengamini bahwa yang paling penting di dalam hubungan internasional itu adalah negara mengejar kekuasaan politik dan kepentingan nasional. That's it, titik. Titik, sudah titik. Nggak ada lagi yang lain. Gitu. Itu yang pertama. Nah, sama. Di dalam membaca ini, beberapa hal yang lain juga, teman-teman harus melakukan hal yang sama. Apa pokok pemikiran di bab ini? Itu langsung di sini nih. Kelihatan. This chapter highlights realism's characteristic forms. Jadi, karakteristik dari realisme. Strength, kekuatan, dan kelemahannya. Nah, kalau seumpama kita udah masuk nih ke dalam babnya kan, kita bisa ngajuin pertanyaan baru loh. Kita bisa ngajuin pertanyaan baru. Oke, kita ajukan pertanyaannya. Apa karakteristiknya? Pertanyaan untuk dijawab kan? Apa kelebihan dari realism? Kita tanya lagi, apa kelemahan?
pertanyaan yang akan kita jawab, teman-teman. Nah, sebelum itu, kita ingat-ingat lagi nih. Tadi saya bertanya apa itu realisme, sudah terjawab ya. Realisme itu yang tadi itu. Dimana kalau semua bertanya, what is realism? Itu adalah, jadi kalau ada yang tanya nih, saya tuh kadang-kadang ya benci banget kalau tanya di kelas gitu, apa itu realisme? Ini Pak yang berantem-berantem, konflik, itu udah jelas ini anak nggak baca buku sama sekali gitu. Kalau selama zaman saya kuliah dulu, udah langsung saya keluar. Gitu. Tapi kalau sekarang kan, kalau saya kan mungkin di zaman kolonial gitu ya. Kalau teman-teman kan katanya zaman ini nggak boleh gitu asal nyuruh buat. Tapi kalau dulu saya nggak baca buku ya. Dulu dosen saya itu kalau ngasih uji petik, dibuka halaman gini, coba jelaskan ini. A, E, O, E. Langsung. Gitu. Jadi, saya kalau sama ditanya gini, apa itu realisme? Jawaban keywords yang harus teman-teman ingat itu ini loh. Tradisi pemikiran di dalam HI. Ya, jadi dia tradisi yang menekankan kepada pentingnya mengejar kekuasaan politik dan kepentingan nasional. That's the answer. Kalau dalam bahasa Indonesia, that's the answer. Jawabannya kalau seperti itu ya, tradisi. Jadi kalau ada pertanyaan di dalam ujian, apa itu realisme di dalam studi HI? Tradisi pemikiran. Keyword 1, tradisi pemikiran. Oh, ini anak nangkep nih bahwa realisme itu tradisi pemikiran gitu. Yang menekankan pada pentingnya negara. Oh, negara berarti dia negara minded. Udah oke, keywordnya benar. Mengejar kekuasaan politik, udah benar itu pertanyaannya. Ditambah data-data lagi, tambah makin benar lagi. Contoh-contoh. Itu realisme ya, realisme. Sekarang kita coba cari jawaban. Definisi, saya ingatkan, ini mau nggak mau teman-teman harus baca. Karena definisi itu penting banget itu dalam konteks ini. Kita cari jawabannya. Apa bedanya classical realism dengan neorealism? Di dalam teks ini, si Donnelly itu menjelaskan. Nih. John Hearst argues that anarchy assures the centrality of the struggle for power even in the absence of aggressivity. Nah, di sini udah saya kasih catatan nih. Mana tadi catatannya? Perhatikan posisi struktural realism menekankan pada struggle for power. Jadi neorealisme itu menekankan kepada negara di dalam sistem internasional, di dalam struktur sistem internasional, mau adanya konflik atau tidak ada konflik, dia pasti akan mengejar struggle for power. Jadi belum tentu realisme itu berkonflik, enggak. Enggak ada konflik kalau kata orang neorealism, ya tetap agresivitas itu akan ada. Gitu. Agresivitas akan tetap ada. Nah, dalam artian, neorealisme menekankan kepada faktor struktural di dalam sistem internasional yang memengaruhi perilaku negara. Itu yang pertama catatannya. Sedangkan classical realism, ya, nih kata si Morgenthau, social world but projections of human nature onto the collective plane. Jadi dunia manusia itu hanyalah proyeksi dari sifat alami manusia yang diproyeksikan secara kolektif, secara bersama-sama. Dengan artian keywords-nya, kalau classical realism itu dia menekankan pada sisi human nature. Dia tidak menekankan kepada sisi struktural di dalam sistem internasional yang menekankan bahwa kalau katanya orang neorealis, mau ada konflik atau tidak ada konflik,
karena strukturnya seperti ini, maka balance of power, security dilemma, agresivitas negara itu akan pasti ada. Nah, kalau kata orang classical realism hanya menekankan pada human nature-nya aja, teman-teman. Gitu. Makanya orang realis, classical realis itu sering diistilahkan biological realism. Jadi realisme yang menekankan kepada sisi biologis dari manusia yang dasarnya itu seperti yang dijabarkan oleh Hobbes, Thomas Hobbes. Gitu. Kalau secara grand teorinya. Nah, kalau orang-orang neorealis itu dia lebih menekankan kepada agresivitas di dalam sistem struktur yang pada dasarnya itu kalau dikatakan dalam bahasa tinggi itu endogen. Lebih Machiavellian lah istilahnya kalau dalam grand teorinya itu. Jadi perbedaannya di situ. Dan akhirnya kita paling enggak satu dapat jawabannya gitu secara pemahaman. Gitu. Selanjutnya cari sendiri. Sudah saya kasih catatan sih di situ kalau kamu mau belajar. Ada pertanyaan enggak? Sampai sini. Pak, saya mau nanya, kan kalau di silabus itu setiap bab yang kita bahas itu kadang seringkali beda buku, Pak. Jadi misalnya kita sekarang bahas, misalnya kemarin kita International Political Economy itu pakai bukunya Gilpin, sekarang kita pakai bukunya Balam Jerman itu. Nah, tetap ya Pak ya, mulai dari introduction dulu, habis itu baru kita baca chapter yang nanti sekiranya relatable sama apa yang akan dibahas di kelas gitu. Bahkan gini, Adana. Kalau seandainya ya, saya tahu, saya paham lah mahasiswa juga mungkin kalian tidak punya banyak waktu untuk membaca gitu ya. Sampai gitu Putri, Adana mungkin kan mata kuliah bukan cuma THI doang kan, mata kuliah ada ekonomi politik internasional. Sama hal yang sama itu bisa teman-teman terapkan. Contohnya tuh gini. Oke, saya baca introduksinya dulu deh yang penting. Jadi apa sih materi bacaan yang disampaikan di dalam silabus? Oh, materi bacaannya itu ini loh. Contoh skor Burchil atau kalau semama apa namanya Ekopolin itu Gilpin gitu ya, Understanding the Global Political Economy. Anda baca dulu introduction-nya, itu wajib dari day one. Anda bahkan sebelum Anda masuk ke mata kuliah itu baca dulu introduction-nya. Introduction-nya dibaca. Oke, hari ini Gilpin yang dipakai bab ini nih. Kalau menurut silabus, Anda baca pokok pemikiran awalnya, ya kan? Tapi apa-apa yang sudah di-highlight setiap subbab itu teman-teman setidaknya sudah bisa melihat gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengejar pemahaman sambil kita mengejar supaya kita bisa memahami satu bagian di dalam materi perkuliahan. Contoh kayak Gilpin itu kalau semua di bab intinya kan ada yang sampai distribution of wealth sampai macam-macam gitu ya. Bagaimana cara kita memahaminya? Ya tanya sama dosennya. Tapi kan Anda nggak bisa tanya sama dosen gini, Pak, tolong jelaskan sama saya apa itu ekonomi politik internasional. Loh, pasti saya jawab, loh kamu sudah baca belum? Belum, ya kamu baca dulu. Baru tanya. Tapi beda kalau sama tanyanya gini, Pak, kalau di Gilpin itu kan, nggak usah Gilpin dah. Tapi jangan langsung dipraktekkan nanti loh, nanti saya harus belajar lebih keras ini. Gini, contoh. Pak, kan saya baca bukunya saya baca chapternya Jack Donnelly, di mana di situ dinyatakan ada perbedaan tentang apa itu classical realism dan neorealism dan lain-lain. Di mana salah satunya itu dia berbicara tentang classical realism. Yang menekankan pada human nature. Emang human nature menurut classical realism itu yang seperti apa sih, Pak? Kalau di dalam istilahnya seperti apa sih Pak yang dimaksud di situ? Karena saya masih belum nangkap. Di situ menggunakan kata-kata Hobbesian nature. Nah itu kayaknya saya kurang nangkap gitu. Maksudnya apa? Baru dosennya menjelaskan kan. Begini loh, begini. Gitu. Nah Anda bisa langsung rekam. Oh iya, maksud dari chapter yang ini tuh kata dosen saya ini. Nanti setelah itu kamu cross check bener nggak? Jangan-jangan ngawur juga. Kayak gitu. Tolong
setelah ini jangan dipraktekkan ya. Nanti saya belajar lebih keras. Ada pertanyaan lagi ya? Jadi, ya memang, istilahnya wajib. Kalau selama kamu mau masuk ke kelas tanpa baca materi bacaan, terus ngapain kamu di kelas? Kalau hanya mengharapkan dosen memberikan materi sedetail mungkin, ya itu kalau seumpama kalian nggak punya materinya gitu, it's okay lah. Tapi kalau kalian bisa membaca sendiri duluan, kenapa tidak kalian baca dulu sendiri? Dan itu menjadi diskusi yang menarik kan. Saya malah suka gitu kalau seumpama ada tiba-tiba tanya gitu kan, Pak, kalau di buku ini kan disebutkan ada competition, dividends, and glory dalam konteks sufficient nature. Ini maksudnya apa? Konteks politiknya, Pak? Oh, itu kan menarik gitu. Diskusi pertanyaannya itu berbobot gitu. Dibandingkan gini pertanyaannya, Pak, saya itu kurang paham. Apa itu ekonomi politik internasional? Ya itu, kalau kamu nggak paham, saya juga nggak paham. Gimana nih? Saya tiba-tiba lupa ingatan. Oke, ada pertanyaan nggak? Kita jam 2 ngajar ya? Ingat, jangan dipraktekkan langsung ya. Berikan waktu saya untuk mempersiapkan diri, oke? Oke, siap, Pak. Nggak bercanda itu. Gitu, jadi membaca buku itu juga ada pendekatannya gitu, ada strateginya, ada taktiknya. Nggak bisa langsung asal kamu baca aja, pasti kamu bingung. Jadi pastikan highlight itu dibaca dulu, introduction dibaca dulu, berikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman jawab gitu berdasarkan highlight tersebut. Setelah itu baru turun ke medan pertempuran. Kan tujuannya kan gampang. Apa sih? Saya gini, apa tujuan saya turun ke medan pertempuran membaca bab yang bernama realisme ini? Ya supaya saya paham apa itu realisme. Nah, kalau seumpama saya hanya langsung baca, bisa saja saya tersesat di dalamnya. Tapi kalau setidaknya saya baca highlight-nya, saya sudah mengajukan pertanyaan nih, apa itu realisme? Apa itu classical realism? Apa itu neorealism? Apa yang membedakan antara neorealism dengan classical realism? Dalam hal apa classical realism, neorealism menantang classical realism? Itu list pertanyaan yang nantinya kalau seandainya teman-teman bisa jawab semua, insya Allah, aku yakin teman-teman sudah paham dengan apa itu realisme, teman-teman. Oke. Nah, terus saya ada pertanyaan lagi. Pak, ada nggak cara supaya saya nggak perlu baca banyak-banyak terus bisa paham gitu? Nah, itu mungkin perlu ilmu goib ya. Saya nggak ngerti itu gimana caranya, nggak ada ya. Istilahnya kalau katanya dulu itu, saya dulu itu penggemar, ya sampai sekarang sih, saya penggemar Michael Jordan ya. Michael Jordan itu ngomong gini, jangan Anda itu mencurangi permainannya, don't cheat the game. Nanti permainan tersebut akan mencurangi kamu di waktu yang sangat-sangat penting. Jadi, berlatihlah kalau kata si Michael Jordan itu, if you wanna win, you have to train 1000 kali lebih keras daripada kamu bermain di dalam pertandingan. Karena ya itu kuncinya gitu. Kalau kamu pengen menang, ya kamu harus berlatih 1000 kali lebih keras. Karena apa? Contoh nih ya. Ini mungkin teman-teman akan juga merasakan. Kalau kita diskusi gini, itu mungkin masih ringan gitu ya. Terus kemudian kalau kita let's say di kelas tanya jawab gitu, itu masih ringan. Nggak bisa jawab ya sudah. No, jadi nothing tulus gitu kan. Tapi kalau di dalam ujian itu cuma 2 jam loh. Dan teman-teman harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja waktunya sangat terbatas untuk dijawab gitu. Mungkin otak masih ingin berbicara, tangan Anda sudah loyo gitu kan, bisa juga kan? Kan ada kan istilahnya di dalam pikiran masih banyak yang ingin disampaikan, tapi tangan itu sudah kram gitu, nggak bisa bergerak gitu. Banyak. Jadi apa? Pergerakan di dalam ujian sendiri, kalau selama kita tidak berlatih lebih keras sebelumnya, itu akan membuang-buang energi kita. Karena kita tidak terlatih. Sama seperti dalam bermain basket.
Anda kalau bermain basket, berlatih itu harus lebih keras daripada bertanding. Kenapa? Karena di dalam pertandingan, pressure-nya itu lebih tinggi. Sehingga Anda bisa saja gerakannya semakin tidak efisien dan seakan menghabiskan banyak energi. Sama di ujian juga sama. Wah, waduh salah, hapus, nulis lagi, terus habis itu waktunya sudah habis, makin bingung lagi, ya hancur malah. Tapi kalau semama Anda sudah terlatih gitu membaca introduction, Anda sudah piece of cake lah. Piece of cake. Apa lagi? Udah? Siap untuk bertempur? Cukup ya? Putri? Cukup? Cukup Pak, mungkin nanti saya mau bertanya, kan ada perbedaan antara gimana cara baca buku teks sama baca jurnal artikel gitu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya mau balik ke situ Pak. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan fokus bagaimana cara membaca artikel jurnal. Itu ada seninya juga. Nah, nanti setelah kalian sudah membaca itu, Anda sudah berlatih gitu, mulai sekarang kan praktekkan, coba bacalah buku introductions itu pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau semua sudah dipraktekkan, nanti saya ajarin juga cara membaca artikel jurnal internasional dan bagaimana cara mendownloadnya gitu ya. Sudah bisa semua kayaknya ya. Kalau sudah, ya saya nanti saya share cara downloadnya seperti ini gitu, mungkin ada yang masih belum bisa. Nah nanti setelah itu saya ajarin, gini loh cara membaca artikel di dalam jurnal. Cepat, tepat, dan efektif. Ya, Pak. Jadi paling enggak itu ya. Paling enggak ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin tugas, itu referensinya, satu kalimat kalau bisa itu ada 10 gitu loh. Nangkep nggak? Jadi contoh gini. Realisme adalah tradisi pemikiran yang menekankan kepada dominasi negara dan kepentingan negara untuk mengejar struggle for power, kekuasaan politik dan juga kepentingan nasional. Dalam kurung Jack Donnelly, dalam kurung Viotti, dalam kurung gitu loh. Jadi ada 10 referensinya. Wah ini top ini, berarti ini anak latihan bener ya. Jarang ada yang kayak gitu. Nah, terus habis itu teman-teman kan lihat ya contoh ya. Saya kasih contoh nih. Mana ya? Nah, ini contoh ya. Saya share screen sebentar. Nih, ini satu kalimat ada 2 sumber kan? Ya nggak? Ya kan? Nah, kalau bisa teman-teman kayak gitu. Itu menunjukkan teman-teman tuh baca. Itu. Jadi teman-teman tuh baca dari referensinya aja ya. Saya tuh kalau baca ujian anak-anak itu saya baca dari referensinya aja saya kehilangan nafsu makan gitu. Ada yang referensi PowerPoint Pak Indra, aduh referensi PowerPoint Pak Indra, abaikan PowerPoint-nya Pak Indra, cari referensi lain yang lebih berbobot lah. Saya ya meskipun PowerPoint saya juga berdasarkan referensi juga, tapi kenapa kok PowerPoint-nya itu referensi PowerPoint Pak Indra filsafat? Iya Allah. Carilah referensi lain. Nah. Oke, gitu ya. Jadi paling nggak gitu, nanti teman-teman tuh sekali ngutip 10 gitu referensinya. Mengatakan bahwa politik internasional itu universal morality tidak berlaku. Wow, referensinya 8 gitu. Siapa aja yang ngomong? Jack Donnelly ngomong,
Donnelly 2011 ngomong, ini berapa ngomong, wah itu banyak banget. Gitu. Semangat lah ya. Oke, sekian diskusi kita siang hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Semoga ilmu untuk membaca bukunya segera dipraktekkan. Ingat, apapun ilmunya, kalau tidak dipraktekkan, hilang begitu saja, teman-teman. Jadi, pertama itu Anda baca. Yang kedua, Anda praktekkan cara membacanya. Yang ketiga, ditulis. Praktekkan itu, insya Allah Anda adalah seorang penstudi HI sejati. Oke, sampai situ ya, Cecilia, Lady, Muhammad Sultan, Fajar, Suryadi, Hardana. Kita berjumpa lagi di kelas Ekonomi Politik Internasional. Sampai ketemu di lain kesempatan untuk diskusi IR Dialectics-nya. See you. Oke, makasih banyak, Pak. Iya, makasih banyak, Pak.